warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Nawalon sebagai Ketua RW 09, yang saya hormati Dewan Pengawas Bapak Haji para ketua RT di RW 09 yang hari ini hadir, ibu-ibu yang saya syukur alhamdulillah sampai malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak nikmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan serta nikmat ya Allah. Sampai pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid di Bali Warga dalam rangka sosialisasi masalah long story. Untuk itu langsung kami serahkan kepada yang membawakan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan kita waktu dan tempat untuk sosialisasi pembangunan penangkapan air terintegrasi kali seruas segmen Pondok Maharta. Ini layout site plan-nya. Jadi memang untuk pekerjaan ini ada 4 segmen. Segmen yang 1, 2, 3 itu di posisinya di RW 10 sama dengan RW 11. Terus kemudian yang segmen 4 itu di RW 9. Jadi ini gambar strukturnya, Bapak Ibu. Lebarnya kurang lebih itu 2,5 dengan kedalaman 1,2. Lalu kemudian ini gambar struktur rumah pompanya. Terus kemudian ini pemodelan berdirinya. Lanjut saja, ini juga sama aja. Ini foto tapak atas, terus kemudian ini potongannya kurang lebih seperti ini, posisinya di tengah-tengah jalan gitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian ini juga sama potongan melintangnya. Jadi dari atas, dari bawah kurang lebih dia seperti ini. Jadi connectingnya long storage itu posisinya di ke pompa. Jadi hilirnya pompa, nanti setelah sampai ke rumah pompa lalu kemudian dialirkan menggunakan pompa. Lalu kemudian nanti ada beberapa titik. Jadi ada kantong lumpur di ujung sama di tengah. Jadi nanti ada kantong lumpur yang kedalamannya kurang lebih itu 2,5 meter. Terus lebarnya kurang lebih itu 3 meter. Panjangnya kurang lebih 2 meter. Baik Bapak Ibu, untuk sementara itu dulu yang perlu kita sampaikan. Nanti kalau lebih jelasnya kita lebih tanya jawab aja, terus kemudian minta masukan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak konsultan yang baru menyampaikan kata pembuka. Kita juga sebetulnya mengundang Dinas SDA, jadi sekarang juga diwakili langsung ya dengan pihak konsultan, juga pihak kontraktor. Ya.
dari pihak kontraktornya, jadi sudah lengkap nih Bu. Jadi umpamanya nanti apa-apa yang memang perlu disampaikan, silakan disampaikan. Di sini yang terdampak yang saya termati yaitu dari RT 1, terus RT 4, RT 5, 6, dan kalau RT 7 itu sebagai akses saja ya yang nantinya akan terdampak pekerjaan tersebut. Jadi silakan Bapak RT, Bapak Ibu bisa menyampaikan semua apa yang menjadikan kendala sehingga waktu pelaksanaan nanti tidak ada pertanyaan. Itu. Jadi sebetulnya saya minta nih warga juga yang terdampak nantinya itu hadir. Tapi kalau tidak hadir nanti dari pihak RT yang akan menyampaikan ke warganya masing-masing. Jadi saya harapkan tidak ada pro dan kontra lagi. Ya, ini semuanya kita apresiasi dari pihak pemerintah daerah Tangerang Selatan yang telah mau menyelesaikan apa-apa yang memang kita rasakan di sini, Mas, terutama masalah banjir. Jadi terus terang aja, ini hampir setiap tahun pihak dinas atau pimpinan daerah sudah melakukan sesuatu, dan kita harapkan di sini tetap keguyuban, terus tidak banyaknya saling menyalahkan. Jadi saya harapkan di sini bisa diselesaikan semuanya. Ya saya kira itu. Ya lanjut aja, gitu. Langsung pertanyaan gitu. Ya silakan. Mungkin dari RT 1 dulu ini, dari Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pihak SDA, kemudian Bapak RW, kemudian saya juga membawa warga yang terdampak, yaitu tokoh-tokoh RT 1, Bapak Jarin, Ibu Samratuti, Pak Widodo, dan Pak Martin Sirodo juga. Ada Bu Haris dan Bu Maya. Terima kasih kepada Bapak RT 1 dan 2, 3, RT 5, dan 7 yang terdampak. Jadi semua di RT 1 itu mengingatkan kembali atau mengingatkan tempatnya itu di depannya rumah Dr. Sindi, itu rumah kosong, ke taman juga kosong, ke Bujana juga kosong, sampai dari rumah kosong ke rumah kosong, jadi tidak mengganggu aktivitas warga. Jadi warga bisa jalan lewat jalan gitu. Karena yang jalan yang lebih lebar itu di jalan utama. Itu saja. Mungkin itu saja usulan dari saya, mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari RT 1 dulu ya, Bu Samra. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak SDA dan tim, dan Bapak RW, Bapak RT, dan tokoh-tokoh masyarakat di sini. Mungkin saya bertanyanya sederhana aja jadi Pak. Dimulainya kapan? Karena kami di RT 1 tentunya dampaknya aluran daripada masyarakat jalannya juga kita pikirkan kapan mulainya dan kapan selesainya. Kira-kira targetnya berapa bulan? Itu penting bagi kami karena itu dekat rumah kami.
Keduanya, seperti kata Bapak yang tadi, Bapak SDA, itu adanya nanti lumpur yang di hulunya atau di hilirnya nanti ada bentuk lumpur. Lumpurnya itu SOP-nya siapa yang mengatur? Apakah warga? Apakah Bapak yang mengontrol? Karena masalahnya sampah saja pun kita itu mikirin banget itu yang bertumpuk. Nah itu siapa? Tugas siapa nanti lumpur-lumpur ini? Jangan nanti warga mengharapkan Bapak, Bapak mengharapkan kami. Jadi akhirnya kami juga yang kena banjirnya. Itu mungkin dari saya. Lainnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dari ayat 1. Pak Jerwin, mungkin bisa ditambahkan Pak. Masalahnya kan waktunya aja kapan mulainya. Assalamualaikum. Saya melihat kan rencana yang dulu itu belum gambar jelas gitu. Sekarang ini akan dikerjakan itu dari mulai jalan yang mana gitu aja. Yang penting itu yang itu bisa mengambil waktu berapa lama. Karena mana saja yang dipilih tempatnya, kalau saya ikut aja, setuju aja. Yang penting jangan mundur-mundur terus akhirnya hilang. Kan sudah berapa kali kita ketemu kan. Jadi menurut saya sih jelas apa yang disarankan oleh konsultan terhadap pelaksana proyek kan mungkin yang terbaik, artinya yang memberikan solusi buat kita, bukan sekedar untuk ngadain proyek aja, tapi memang ini menjadi solusi bagaimana memitigasi banjir di tempat kita. Cuma saja perhatikan waktu pengerjaannya dan risikonya. Karena kita punya pengalaman dulu bongkaran kali aja, enggak, bongkaran tanggul nggak dikeruk jadi dangkal kalinya kan, kayak gitu aja. Makasih Pak. Baik Bapak Ibu, saya jawab satu persatu terkait dengan yang poin 1 pelaksanaan. Jadi yang untuk pelaksanaan Bapak Ibu, jadi target kita itu seharinya itu 15 box atau 15 meter. Jadi memang kita kan modelnya precast. Artinya begitu kita gali nantinya kita sudah langsung loading ke truk. Jadi begitu gali langsung loading ke truk. Terus kemudian setelah itu nanti target kita kurang lebih itu 15 unit per hari. Lalu langsung kita pasang. Artinya kita tidak meninggalkan galian. Terus kemudian setelah terpasang 15 itu, terus besoknya lanjut 15 lagi, baru 30 meter kemudian baru kita rapikan Bapak Ibu. Jadi 2 hari mungkin kalau kalian sih paling 1 meter, tetapi selebihnya setelah ada gali lagi yang 15 lagi baru kita cor jalannya. Mungkin kurang lebih 1 minggu jalan kita tutup untuk menunggu umur beton. Tetapi kalau galiannya hanya kurang lebih 2 hari. Jadi kita tidak meninggalkan galian langsung ke truk. Terus kemudian terkait dengan tadi kapan mulainya, kapan selesai. Kalau menurut simulasi kita kurang lebih untuk pekerjaan yang segmen ini kurang lebih 3 minggu sampai sebulan Bapak Ibu. Jadi memang lamanya sebetulnya hanya untuk menunggu umur betonnya saja. Artinya begitu kita cor
tidak bisa dilewati dulu untuk sementara. Itu saja yang agak lama. Terus kemudian kapan mulainya? Nah itu. Jadi sebetulnya untuk mulainya itu kita belum bisa janjikan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kebetulan di area posisi kita yang pekerjaan ini ada pekerjaan jembatan, pelebaran jembatan yang pasar, yang di tengah. Oh tidak Bu, artinya kita coba rekayasa lalu lintasnya supaya tidak mengganggu. Artinya kami kerja, mereka kerja. Gitu. Jadi kita coba berunding dulu, kira-kira kapan mereka mulai. Syukur-syukur kita duluan yang mulai. Itu Bu. Jadi rencana sih mereka juga sudah menjadwalkan terkait dengan pembangunan jembatan itu. Kita mau cuit survei apakah nanti pekerjaan jembatan itu mengganggu buat kita. Beda manajemen ya? Beda, karena bidangnya juga beda Bu. Kalau kita kan bidang sumber daya air, kalau yang jembatan bidang bina marga. Gitu. Jadi kita koordinasi dulu dengan pihak bina marga. Gitu. Terus kemudian mungkin masukan dari bapak-bapak yang tinggal di sini gitu ya. Ada nggak Pak kebocoran yang dari kali? Kita minta kalau bisa sih Pak, nanti kita join survei kalau misalkan ada kebocoran supaya kita cari solusinya. Jangan sampai kita semua sudah bangun semua long story, terus pompa, ternyata ada kebocoran gitu. Biar kita protek gitu Pak. Jadi memang yang RW 10 sama 11 juga arahnya ke situ. Jangan sampai selama ini yang untuk RW 10 sama 11 ternyata lebih besar debit yang dari kali daripada debit yang diterima dari atas. Jadi pompa kita nggak bakal maksimal juga. Mungkin kalau Bapak Ibu punya datanya ketika banjir gitu ya, mungkin nanti di kita koordinasikan supaya kita tangani itu Bapak. Mungkin itu saja. Jadi kita diskusi terus dengan masalah-masalah ini. Seperti jembatan memang dana direalisasikan kan tahun ini juga ya Pak ya. Nah saya juga baru tahu lagi nih cuman saya belum dapat informasi dari pihak konsultan yang menangani jembatan Pak. Cuma waktu itu kita pernah ada survei, survei itu kita ini. Memang kalau di paralel itu jadi masalah. Lingkungan kita ini aksesnya kejadian waktu kita bikin jembatan itu kita ada kasih tahu itu ancur-ancuran di sana ancur, di sini ancur, semuanya bekerja. Jadi sehingga masyarakat Maharta itu benar-benar dikurung, nggak bisa keluar. Iya, makanya kita berunding Bu, artinya kita koordinasi supaya nanti kerjaan kita duluan nih. Itu yang kita kan mau ke Desember nih. Ini kan mau hujan, kenapa nggak dikejarin long story dulu baru pasang? Iya, rencana itu. Tetapi kalau yang sekedar informasi saja, kalau yang RW 10-11 itu mereka minta malah setelah jembatan dulu. Kalau untuk RW 10-11, tapi kalau di sini makanya tadi minta masukan Bapak Ibu nih ke kita nih supaya nanti ke depannya ketika kita melakukan pekerjaan kita sudah wanti-wanti. Jadi di musim hujan kita baru bekerja itu bisa hancur lagi dan itu. Kalau bisa kita duluan gitu. Ya jadi nanti coba kita ini lagi Bu ya, masukan dari Bu Samra juga yang kita ingin.
di lingkungan sendiri kan kita punya acara juga ya, 17-an ya kan. Nah itu juga apa pasti ada gangguan juga di sana ya. Pertama yang di RT gitu kan. Nah kalau untuk yang di RT 1 mungkin Bapak bisa paparin Pak seperti apa layoutnya pelaksanaan itu sehingga nanti semuanya bisa paham buat realisasi. Silakan Pak. Baik, yang RT 1 yang ini Bu, yang ini. Jadi nanti kita kerjanya dari ujung sini, Pak. Dari ujung mentok. Jembatan sana. Iya, jembatan ya. Sebelum jembatan, yang ini yang jembatan ya, Bu. Di RT 5 ya. Yang RT 1 yang mana? Yang ini. Yang ini. Ini ya. Ini. Oh yang ini. Yang ini Pak. Jadi memang terkait dengan posisi yang RT 1 sama RT 5 itu nanti kita kondisional aja Pak, mau volume yang di sini karena kemarin waktu itu kita sepakat dicoba di sini dulu gitu ya Pak ya pada waktu itu. Nanti ya sudah, kalau misalkan hari ini keputusannya udah begitu, nanti kita survei lagi yang posisi ini. Jadi kalau yang di RT 5 kayaknya sudah fix ya. Sudah fix ya. Jadi saya harapin juga nanti warga semuanya ini bisa RT 1. Kalau RT 1 sih nggak ada masalah ini. Artinya kita akses juga dekat nih ke sini. Artinya jembatan ini tidak terlalu mengganggu lah. Nanti kita tinggal berunding aja supaya dia si jembatan aksesnya dari sini supaya tidak tabrakan. Baik, untuk yang RT 1 paling besok kita atau lusa join survei lagi aja Pak. Ya, gitu. Soalnya waktu itu belum kita pilotin itu yang RT 1. Iya, boleh Pak. Nanti disampaikan saja kebocorannya di mana gitu ya Pak ya. Karena memang ada bukti itu tetap bocor gitu ya. Iya. 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 Ya, kita bocor. Makanya kalau yang sudah pengalaman kita, kan Bapak Ibu ini yang betul-betul tahu. Nanti kalau ada waktu kita join survei, kita pilotin Pak. Pilot. Jadi nanti ketika sudah pelaksanaan, kita sudah langsung berjaya gitu Bapak Ibu. Ya ini kalau saya lihat Ibu ya, ini posisi long storage ada di dalam, jadi tidak di jalur utama. Karena di jalur utama itu potensi bocor itu sangat besar. Jadi sayang kalau kita pasang di jalur utama. Satu itu. Kedua masalah kestabilan dari turap, ya kan? Dengan adanya penggalian, kestabilan dari turap itu dikhawatirkan terganggu. Nah, pas pada saat umpamanya apalagi kalau sudah masuk musim hujan kan, itu lebih berisiko lagi. Jadi untuk hampir semua RW ini ada di dalam. Jadi ada beberapa yang permintaan di jalur utama juga akhirnya ya masalahnya seperti itu gitu. Kita sampaikan. Ya gitu ya, Bang Alfi ya. Ya. Jadi nanti saya harapkan untuk pelaksanaan dan waktu kita survei kira-kira nanti apa masalah-masalah yang timbul bisa kira-kira seperti itu. Silakan ada yang bertanya lagi? Kalau untuk di RT 1 jadi di mana Pak? Di depan kamar kan? Tadi kalau saya mendengar Pak RT dari mulai dokter Cindy sampai ke rumahnya yang Aceh itu sampai ke rumahnya Pak Ali kan? Gitu kan? Kalau melihat dari Bapak, bukan.
dalam. Ya, jadi itu yang kita hindari. Jadi jalur utama itu kan kita tahu banyak bocoran-bocoran yang ada di sana itu kan. Kalau kita pasang juga, masalahnya itu ada dua. Pertama, kestabilan dari turap, ya kan. Nah, kedua, masalah bocoran itu sendiri, sehingga umpamanya, iya, yang penting pada intinya nih, yang terdampak banjir disitulah kita pasangkan gitu, ya. Ya, kira-kira begitu, Pak RT. Kalau digambarkan aja deh dari mana ke mana gitu aja deh. Ya paling besok aja Pak kita join survei biar lebih jelas lah ya. Tahu kan yang bocor-bocor. Oh yang bocor-bocor harus join sekalian. Sekalian biar kita pilok-pilokin gitu ya. Itu udah tahu nih. Di Eri sekarang kan ya udah tahu keluar air. Jadi kalau yang masalah kebocoran, ya itu tadi Pak, terutama tuh yang di sisi jalur utama itu banyak yang bocor. Kedua, saluran-saluran sodetan yang sudah lama itu juga bocor. Ya. Jadi dari kanan kiri mungkin pemasangan, ya, karena sudah lama dapat tekanan air dari kali, ya kan, masuk juga. Memang kita harapkan juga itu untuk sodetan-sodetan juga itu perlu apa ya, juga dari pihak SDA terutama nih. Oke, sementara ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pihak dari SDA dan tim Pak JRW dan pengurus serta Bapak RT dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan tadi yang mungkin sama ya, mengenai kapan mulai, kapan selesai, dan terus tadi mungkin saya sebelum pertanyaan mungkin saya sedikit merespon dulu dari jawabannya. Berarti yang akan dilakukan terlebih dahulu adalah kita mencari kebocoran kali dan itu dibenahi dulu. Itu dari tim SDA juga. Iya, nanti kita minimal kita tahu posisi-posisinya. Oke. Berikutnya saya mulai dengan pertanyaan saya. Mungkin ini lebih ke maksudnya teknis pengerjaan dan hal-hal yang memang harusnya nanti saya informasikan keluarga juga karena kan yang berdampak keluarga. Nah, ketika pengerjaan tadi dijelaskan target galian sehari 15 unit per hari digali lalu langsung dipasang, terus galian itu udah langsung bersih. Begitu ya. Nah maksudnya gini, kalau melihat rencananya yang di RT 5 itu kan agak bentuknya seperti letter U gitu ya. Nah ini kan dari letter U tersebut, kalau yang rumah-rumah yang di sebelah kanan, mungkin kalau ada di sebelah kanan sini, itu kan gang buntu. Saya cuma memastikan sih, maksudnya apakah pengerjaan akan semuanya digali dulu atau digali dulu sebagian, jadi kita masih bisa atur nih akses warga gitu. Nah itu pertama. Yang kedua terkait tadi katanya kalau misalnya dipasang di pinggir kali itu ada risiko tanah labil gitu kan. Nah ini kan risiko tanah labil juga bukan berarti nggak bisa kejadian di mungkin rumah-rumah kita sekitarnya gitu. Itu juga satu hal yang mau saya pastikan ketika memang ada tanah labil di rumah tertentu gitu ya. Nah itu nanti bagaimana responnya dan bentuk koordinasi kita RT dan tim itu akan seperti apa gitu. Lalu terus waktu pengerjaan terutama, jadi apakah ini akan
karena waktunya kan tadi cukup singkat ya, 3 minggu sampai 1 bulan. Jadi apakah ini akan waktunya dari jam berapa sampai jam berapa gitu kan? Karena kalau malam mungkin kalau biasanya pengerjaan jam 9 atau jam 10, dan kalau misalnya lebih kan kita juga bisa informasikan kepada warga juga gitu, dan itu juga bisa jadi diskusi kita kalau misalnya ternyata dari tim SDA, oh kita 3 minggu nih harus bisa 3 minggu tapi bisa sampai jam 11 gitu, misalnya. Nah itu kan juga bisa didiskusikan lagi, misalnya ternyata warga minta cuma sampai jam 9, apakah bisa seperti itu. Terus setelah long storage selesai, nah itu apakah ada bentuk untuk perawatannya jika memang nantinya akan ada masalah terhadap long storage tersebut gitu ya. Nah itu nanti siapa yang bertanggung jawab. Sementara itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab langsung saja terkait dengan siapa yang bertanggung jawab gitu ya, Pak ya. Jadi untuk long storage memang nanti yang pemeliharaannya tetap di dinas. Makanya kita buatkan kantong lumpur di ujung, di tengah, dan di hilir gitu ya, atau di hulu, di tengah, dan di hilir, supaya nanti ketika kita melakukan operasi pemeliharaan, nanti posisinya sudah di kantong lumpur itu tadi. Jadi nanti kita kasih tangga monyet ke situ. Jadi untuk mengambil tanahnya sudah, atau sedimentasinya sudah sudah di posisi yang itu gitu ya. Jadi memang itu tanggung jawabnya. Terus kemudian terkait dengan waktu, terus kabel dan lain-lain. Kalau kabel nanti kami koordinasi dulu sama PLN. Biasanya kita sebelum kalian, kita nanti panggil PLN di mana saja kabelnya gitu. Kalaupun misalkan ada kabel di situ yang biasanya pasti PLN-nya pasti standby. Kalau misalkan itu kabel merah atau kabel rumah-rumah, itu kabel tanam ya, apa kabel ini Pak? Atas. Kalau di kita, oh atas ya. Jadi kalau untuk atas nanti tetap kita koordinasi dengan PLN. Maaf Pak, tadi satu lagi apa ya? Oh, jadi untuk yang metodenya memang kita pastikan. Jadi ketika kita galian, misalnya nih, galian kita katakan tadi yang 10 sampai 15, itu langsung kita masukkan boxnya. Lalu kemudian kita uruk kembali supaya untuk menghindari anak-anak terjatuh atau bagaimana di area pekerjaan. Jadi memang untuk kalian kita langsung tutup. Terus kemudian waktu yang asumsi kita dalam 1 bulan itu kerja dari pagi sampai kurang lebih itu jam 5. Cuman mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang nih ketika kalian kita sudah ada, ternyata box yang dari pabrik mungkin macet atau trouble, ya mau nggak mau kita pasti lembur. Mungkin ketika nanti pasti lembur, sebelum kita lembur kita koordinasi dulu nih dengan RT atau RW gitu Pak. Jadi untuk itu nanti kita tetap koordinasi sama diskusi. Jadi hari ini tidak hanya untuk kita diskusi saja, besok ketika kita di lapangan juga masukan Bapak Ibu juga tetap kita pertimbangkan gitu Bapak Ibu. Baik. Oh iya. Ya. Lubang di tutup.
Ready? Silakan Pak Dedi. Ready dulu Pak Yudi. Pak Heru, dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung aja Pak ya, nggak usah basa-basi. Oke, jadi untuk di RT 1 itu yang parah itu adalah di depan Pak RT Pak, terutama tuh ya, itu tinggi banget itu. Itu sebenarnya kalau jalan ditinggikan aja itu sudah agak lumayan Pak, sudah agak mengurangi. Tapi kalau dibangun lagi longsoret lebih bagus lagi. Plus ditinggiin lagi Pak ya. itu harapan kami gitu ya. Itu Pak RT ya, yang di situ ya. Nanti Pak RT bisa menambahkan mungkin apakah statement saya ini benar atau enggak gitu ya. Lalu yang kedua untuk surveinya nanti tolong dikabari Pak ya kapan pastinya gitu ya. Itu biar Pak RT bisa mengkoordinir dengan warganya gitu loh untuk melakukan survei yang akurat supaya faktanya terjamin gitu loh Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin yang lebih juga harus diperhatikan ini pintu air Pak atau pintu tapok istilahnya ya. Itu juga menurut saya harus diperhatikan juga Pak itu, karena ada beberapa pintu air yang masih terbuka gitu Pak. Itu mungkin harus dinaik juga supaya dijamin tertutup gitu Pak. Dan juga itu harus survei mana pintu air yang masih belum belum baik gitu ya, masih rusak gitu Pak. Itu yang ketiga. Terus untuk berikutnya Pak, nanti kalau waktu pelaksanaan pembangunan itu kan pasti ada konsumsi kali Pak ya. Itu gimana Pak? Konsumsinya sudah disediakan dari proyek atau RT RW bisa berkontribusi gitu atau nggak perlu karena sudah ditanggung oleh proyek itu Pak. Terus yang terakhir Pak ya. Mungkin ke depannya ada nggak Pak rencana untuk pembenahan got-got dan juga penunjang jalan gitu Pak? Karena masalah got-got ini juga menurut saya salah satu masalah yang krusial Pak untuk menangani banjir ini. Terutama kalau di ada itu di depan Taman Jajan yang Bu Tuti ya, itu saya pikir Ini Leminas Pak. oh Leminas enggak, saya usul aja gitu ya, siapa bisa disampaikan itu. Coba bisa fokus ke Oh ya, baik. Ya. Terima kasih. Ya itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, untuk elevasi jalan itu sebetulnya kalau kita itu fleksibel. Artinya gini, karena tidak mengurangi si volume tampungan itu sendiri. Kalau misalkan Bapak artinya warga semua setuju, boleh misalnya kita naikin 10 cm, tidak ada masalah kalau situ. Karena memang tidak mengurangi volume si longsor itu sendiri. Itu nanti mungkin keputusan dari bapak-bapak itu monggo itu disampaikan buat kita. Terus kemudian pintu air. Nah ini yang selalu saya wanti-wanti memang Pak. Jadi memang pintu air ini kadang-kadang ketika air naik banjir tidak ada standby kan kurang lebih seperti itu Pak. Air sudah masuk duluan baru kita sadar ternyata pintu masih tidak terbuka. Nah itu juga nanti kita join survei aja Pak. Kalau kira-kira misalkan pintu itu berdekatan, artinya hanya dari 3 pintu misalkan. Ternyata yang dari 3 ini saling connect. Bagusnya kita kurangin. Kalau pengalaman kita ya tahun lalu di Bintaro Indah itu kita tutup semua. Karena kita hitung debit yang kita terima dari atas sama debit yang diterima dari kali itu lebih besar. Jadi kalau untuk yang debit yang dari atas kita bisa hitung berapa sih volume atau berapa sih debitnya itu sendiri. Tetapi kalau dari kali kita nggak bisa hitung karena kebocorannya saja kita tidak tahu posisinya di mana. Jadi memang seperti itu Bapak Ibu, karena memang kita punya juga
pompa juga saya lihat sudah banyak sekali. Iya. Jadi kalau misalkan kadang-kadang bocor itu satu kebocoran saja, saluran existing yang connect ke kali mungkin butuh pompa 2 sampai 3 untuk menutupi kebocoran itu sendiri. Artinya debit yang di sini tetap naik. Jadi seperti itu. Jadi semakin sedikit pintu airnya, itu semakin sedikit kebocoran. Oke, baik, Bapak Ibu. Oh, konsumsi apa nih Pak? Mohon maaf, konsumsi pekerja. Oh, kalau pekerja ya Pak. Kalau konsumsi para pekerja itu monggo saja Pak. Kalau misalkan ada Jumat berkah, ya gorengan-gorengan yang apa-apa lah ya kan. Kalau itu kita fleksibel sih Pak. Artinya kalau dikasih ya Jumat berkah, alhamdulillah. Itu sih Pak. Ya, ini ada satu lagi Pak. Ini masalah kebocoran. Terutama kalau saya melihat dari rencana awal itu ada pekerjaan proteksi di Jalan Setiabudi Raya, Kampung Bulak, itu ada 140 meter. Artinya proteksi itu secara global sih sebetulnya Pak. Volumenya ya, volumenya itu global. Artinya nggak cuma di situ aja. Kalau ada kebocoran di sono, terus di sini kita volumenya bisa pakai di sini sama di sini. Nah, ini tolong diperhatikan karena ini yang serius nih sebetulnya. Bocoran datangnya itu dari sini. Jadi kalau di sana sudah meluap, air itu terus masuk ke RW 09. Kalau RW 10, RW 11 sudah terdampak itu kan. RW 9. Kalau di situ sudah ini semuanya lumpuh. Jadi di RW 9 tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain lah karena debit airnya begitu banyak yang keluar dari sana. Jadi saya harapkan Pak Alfi juga ya. Ini kebetulan Pak, saya berapa kali memang saya sudah sampaikan ke dinas. Alhamdulillah ini mikroproteksi itu yang dimaksud ya. Nah itu sangat membantu. Terus sama peralatan Pak. Nah peralatan kira-kira ini peralatan apa ya nantinya akan ada di lokasi pekerjaan. Ya, itu aja Pak. Kalau saya langsung jawab ya Pak ya. Kalau untuk peralatan paling kita hanya ada satu dump truck yang standby memang, terus sama satu beko Pak. Ya beko. Kurang lebih bekonya itu PC 110, tidak terlalu besar dan tidak terlalu itu PC 110. Kalau misalkan ada rekomendasi Bapak-bapak ada parkir, kita parkirkan di situ Pak. Kalau misalkan nih mengganggu ketika kalian kita di posisi rumah si Bapak Am, oh ternyata mengganggu, ada parkir, kita bisa geser ke parkir. Kalau untuk protek kebocoran, memang di sana juga dari awal kita lihat potensi kebocorannya tinggi. Karena apa? Karena di situ menggunakan seat belt. Seat belt itu biasanya dia precast, pasti ada rongga-rongganya. Jadi kebocorannya dari rongga-rongga seat belt itu sendiri. Apalagi di sana kan udah ada pompa Pak yang tahun lalu ya. Paling itu tetap kita protek. Nah, maksud saya tadi kalau misalkan selain dari posisi di situ, apakah ada di hilir ya Pak ya? Itu juga nanti kita tangani juga. Ya, bocoran. Khususnya biasanya itu yang saluran yang langsung connect kali. Di sini kan ya di sini ada 12 lubang. Ya. 12 lubang itu lah. Itu ada pintu air, ada 7 unit ya pintu air. Di situ juga ada tabok ya yang kita pasang secara swaklola. Ya. Dan ada beberapa ini masih terbuka. Ya, itu makanya tadi yang kita sampaikan
kita join survei biar kita pilot posisi-posisi yang saluran yang masih terbuka, Pak. Jadi banyak yang itu bocoran itu Pak, tidak harus dari saluran, dari pengecoran nih. Pengecoran pada saat itu pengecorannya mungkin berarti Ya, bisa juga. satu kan kalau sekali banjir, 2 kali banjir, berubah itu walaupun dari kecil jadi gede. Ya. Bisa terus bekas masuk-masukin yang perawat itu gitu. Jadi ya saya juga tadinya pikir udah sore udah selesai kan, atau ini enggak, padahal itu untuk itunya ya terpaksa harus dibobok kan, nggak bisa kerjaan. Jadi karena harus ke dalam kan, coran Ya. itu banyak kok warga di RT1 yang tahu yang pinggir jalan. Jadi nggak dari saluran tuh Pak. Iya. Dari saluran di nggak terlalu ini. Itu yang kelihatan Pak. Jadi ya antara dinding turap sama jalan ya, temuan itu tuh sudah itu Pak. Nah itu kan sebetulnya dari dinas SDA juga sudah ada protek ya, ada apa. Tapi emang sepanjang 1 kilo ini kan masih perlu ini. Di bawah jalan sendiri itu juga banyak juga yang Ya, dari kalau dekat rumah saya itu kan sering naruh truk di sini kan dia turun retak dari situ keluar dari tengah-tengah jalan keluar karena itu depan rumah saya langsung perhatiin banget keluar ya pecahannya. sebagian kan udah pernah dijamah juga itu yang Sebetulnya kalau protek seperti itu kita dari kalinya, Pak. Bukan dari situnya. Kalau dari situnya pasti kedorong. Itu penyakitnya kan dari kalinya. Nah, kita lihat nih kalinya nih. Ada nggak sambungan-sambungan? Nah, jadi kita proteknya dari kalinya, bukan dari jalan atau dari luar. Kayaknya gambar di bocoran itu udah pernah ada kok dari ternyata masih ada gitu. Ada sebagian yang udah Tapi memang yang betul-betul debit yang paling besar pasti dari saluran. Kalau dari saluran dengan debit itu sendiri kan sudah bisa hitung berapa diameter salurannya, kita sudah bisa hitung berapa sebetulnya debit yang masuk dari situ. Dari besarnya saluran itu kita udah tahu. Kalau misalkan hanya kebocoran katakanlah dari antara jalan sama turap, itu koefisiennya kecil. Yang dari saluran ini, yang dari saluran katakanlah 40 kali 40. Itu kalau 40 kali 40 dengan kecepatan katakanlah 0,75 itu satu pompa nggak bakal kalah untuk ngurusin bocornya itu saja. Begitu. ya, Pak? Ya. Iya, Pak. Pasang pipanya itu di tengah-tengah bro. Jadi air dia minta nabrak. Kalau saya jadi dua, jadi dua banjir terus. Iya. Solusinya harus diturunin pipanya itu. Iya. Sampai tengah-tengah itu jadi air nggak bisa. Kalau yang tadi nabrak, itu saya sampaikan di Burundi. Dia berapa nih, Pak? Baik, Nanti sambil Pak RT ya. Nanti sambil join survei kita coba cek lokasinya. Ini saya mau mempertanyakan yang ini ya, yang di RT 5. Ya. Nah, itu kan nyambung ya dari pompa 1 ke pompa kedua ya. Iya. Nah, itu apakah pompanya diganti atau ditambah? Gimana Pak? Nambah ya. Nambah 1. Karena kalau ini istilahnya air di ember, ya, pompa itu cukup kuat gitu ya. Nah sekarang bikin semacam bak. Nah kalau pompanya seperti itu kan
kekuatan buang itu berkurang. Nah ini kalau ada tambahan pompa ya lebih bagus gitu ya. Terus awal saya itu panjang long storage keseluruhan itu 190 ya. Untuk di RW. Nah, sekarang itu apa masih tetap gitu Pak? Kalau sekarang kan memang berapa itu Pak? Karena memang yang awal itu kan lebar 2 meter. Kalau ini kan lebar 2 meter. Oh, ini ya, tampungannya lebih besar. Jadi dari panjang, cuman sekarang dikurangin panjangnya, cuma di lebar supaya maksimal Pak penampungannya. Terima kasih Pak. Kalau dari sini saya untuk posisi di jalan Mangka ini kan ujung ini kan kita banyak jalan untuk batu ya, tadi yang saya juga maksud saya pertanyaannya ini sampai ujung atau hanya sampai pertigaan ini sampai ujung. Oke. Berarti kalau terus sampai ujung artinya gimana Pak? Ya lanjut Ke ujung ya. Artinya tolong satu baris ini diselesaikan gitu loh. Supaya rumah ini kan mereka ada mobil, ada kendaraan yang keluar masuk. Baik Pak. Itu yang perlu dipaskan dulu. Ya. Gitu juga di Baik. Jadi kalau untuk metode kita nggak langsung repetitif ya bertahap. Satu baris. Ya. Kalau diacak-acak nanti rekayasa lalu lintasnya susah itu Pak. Nah itu juga saya dengan kita saya T4, saya T5, hati-hati. 3 Baik. Boleh tanya kan? Kenapa ya? Waktu itu kan Pak RW kita sudah bahwa ini dipindahkan jalan. Kenapa alasan utama? Kenapa tidak di jalur utama yang lebih prioritas? Gitu. Kenapa dipindahkan ke dalam langkah? Sebetulnya kalau longsor itu sendiri mau di jalur utama sama di gang itu sama saja. Kenapa saya bilang sama saja? Karena kan sudah acuannya lepas. Ketika elevasinya itu sama, pasti air itu nyari elevasi yang paling rendah. Artinya ini kan ke dalam kita 1,25 nih. Yang dari perjalanan juga bisa masuk balik ke situ. Oke. Ya, mudah-mudahan selanjutnya ada lagi misalkan tahap selanjutnya. Jadi kita macam punya tempat loh. Kurang lebih seperti itu. Tetapi secara fungsi sebetulnya sama. Karena longsor ini kan adalah fungsinya yang jadinya air di permukaan, lalu kemudian kita masukkan dari ke bawah permukaan jalan. Itu saja fungsinya. Karena memang kita tidak punya resapan atau kolam segala macam, maka dengan itu kita manfaatkan dengan kondisi yang ada. Makanya terciptalah longsor itu sendiri. Baik, terima kasih. Baik. Ini saya tambahkan sedikit. Ya, kalau dari RT 5 ini yang direncanakan oleh pihak Sultan, ini kurang lebih kalau saya hitung ya ada kurang lebih 100 meteran Pak. Nah, 100 meter kalau dihitung indikasi itu kurang lebih itu 600 kubik. Ya 600 kubik. Artinya 600 kubik itu akan turun air yang ada di jalan. Jadi ini paparannya kan besar juga gitu. Ya mudah-mudahan membantu masih kurang kan nggak panjangin gitu. Ya jadi ini kurang lebih seperti itu. Mungkin juga yang di T1 juga antara 400 sampai 500 kubik.
Ya, gitu ya. Iya Pak. Oh iya, jadi memang jangan nanti kami tenggelam lagi gitu kan, semuanya ditambah gitu kan. Tapi kan kalau kita juga udah tinggi, akhirnya RT 1 dari kampungan nantinya. kalau mungkin kalau yang posisi hulunya jembatan itu sebetulnya ketika nanti jembatan itu kita sudah lebarkan, secara otomatis tidak ada lagi bottleneck di jembatan. Itu kan ketika bottleneck itu tekanan kebocorannya pasti tinggi. ketika Nanti timbulnya itu lebih ke RW yang hilirnya nih. di sini kan udah los nih Pak ya, di sini nanti yang ke agak ke hilir. Ya, yang tadinya kan di sini kan kita bottlenecknya kita lihat batasnya jembatan aja itu turun hampir 1 meter dari jalan. Nah, nantinya kita kemarin sudah coba cek gambarnya, ini nanti akan jembatan itu akan naik untuk topnya ya, top jalannya. Bu, naik kurang lebih itu 75 cm. Ya, tinggi lagi, biar supaya nggak nyangkut. Ini sementara ini kalau kita lihat kemarin banjir terakhir itu ya, itu naik sampai dari atas permukaan jalan yang di atas itu juga permukaan jembatan itu sekitar 50 cm itu, jadi naik 75 cm, terus dibuka dinding kanan kirinya itu turap sesuai sama turap yang existing yang lama, jadi dibusin. Kalau sekarang ini kan mau terjadi bencana kita naik mengecil ya. Ya, dilebarin dan Tinggi. Mudah-mudahan apa ya? Iya. Masalahnya nanti ini tinggi sama tinggi ya kami jadi, enggak. jadi kayak bendungan gitu. Iya, kan kita punya pompa. Makanya siap-siap aja minta permintaan pompa banyak. Iya. Tinggi airnya mencolong di sini kita ada pompa ya. Dan Pak RW selesai. Boleh tutup dulu. Doa. Enggak. Saya enggak sebelum doa ya. Ini udah dapat kira-kira nih kalau dibayangin ke depan bisa nggak ada saluran air dari kita ini di bawahnya akan ke satu waktu ke jembatan. Mungkin Mas ini pertanyaan ini dulu belum tahu ya. Jadi jembatan itu nggak segitu. Kita ini banjirnya ini gara-gara jembatan naik. Jembatan naik. Karena jembatan naik, jadi ini dari sana harus naik juga. Dari sini naik juga kan. Nah, itu bendung air kita ini. Nah, ada nggak sekarang rencana bahwa nanti bahas kalau bisa ya itu dibolongin tuh jalan sodetan supaya tetap jalan itu kesalahan utamanya dulu bikin jembatan naik tapi nggak mikirin ini. Kenapa akhirnya RT 1 paling duluan banjir? Ya itu tadi dia air nggak bisa naik, ya kan? Terus dari sana dari bensin turun ke sini, itu nggak bisa naik, air keluar itu RT 1. Itu bisa nggak? Apa? Ini sulit sebagai apa namanya? Kembalikanlah kejayaan Marta ini dengan membobol itu sebesar katakanlah 1,5 meter air loros di bawah kali itu. Apalagi kalau bisa luas. Jadi kita nggak dulu pernah banjir itu 2 jam 3 jam lewat awal. Sekarang enggak. Bukannya jembatan yang pasar ya? Bukan. Kekhawatiran RT 1 adalah nanti buat storage semua airnya ke sana tuh. Kalau saya sih, kalau Bapak sebagai konsultan, saya sarankan
punya usulan itu. Ya, karena saya melihat saat ini belum penuh tuh di Tanah Boulevard itu. Ya. Saya waktu sebelum banjir setiap hari, tiap bulan di Penantang, udah begitu waktu itu. Ini kenapa jembatan di tanggul dinaikin? Ini untuk menampung air. Direncanakan air ini. Waktu itu belum ditebangin. Begitu ditebangin lagi, ditebangin naik. Anggota DPRD itu bangga akan minta apa segala macam kan. Tapi kita akhirnya gersang. Wah ini sih memang kita disiapkan untuk penampungan air. Nah ini pasti 3-4 tahun lagi banjir nih. Benar. Nah sekarang ini saya melihatnya nggak sampai 5 tahun nih Boulevard itu udah tambah nih. Dari mulai emerald segala macam. Itu kemana larinya itu? Dulu kan dia resapan kita gitu. Nah tidak ada salahnya nanti dipikirkan bagaimana di bawah jembatan itu bisa tetap air bisa lewat. Kalau enggak, ya ditambahin banyak juga tambahin. Baik Pak, untuk masukannya nanti saya sampaikan ke pimpinan karena memang di sebelah juga ada masukan juga, itu juga ada saya sampaikan ke pimpinan. Kalau yang di RT 910 ini sedikit informasi, 1011 itu kan yang ruang terbuka hijau yang di atas, itu kan debitnya semua masuk juga ke mereka. Lalu waktu itu kita sudah sampaikan juga ke JRP, kebetulan kan yang punya itu JRP itu Jaya Konstruksi. Jadi supaya nanti debitnya itu atau catchment-nya itu dibalik. Yang tadinya menerima ke sini lebih banyak, nanti akan kita balik. Nah, begitu juga Bapak yang Bapak sampaikan tadi ke kita. Yang tadinya itu ada sodetan ke sana, itu malah jadi dilema berbalik ke kita, kan gitu Pak ya, jadi penampungan. Nah, itu nanti akan saya sampaikan ke pimpinan. Ya. Pokoknya kalau Maharga itu posisi pokok pangkal yang bikin banjir itu ya itu. Iya. Apa naiknya jalan itu ya. Ya awalnya dari sekarang lebih dari 1 hari kadang-kadang. Kalau dulu kan paling lewat orang ya, 2 jam 3 jam udah karena sekarang sayangnya di sana sudah terlanjur ikut naik tanahnya yang seberang sana. Dia kan dia pengen dulu katanya rencananya itu mau apa Pak istilahnya tuh jadi lantaran kali itu mau direlasi jadi lebaran seksi bukan jalan seksi Busro tuh ngomongnya kayak gitu mau sana tuh juga boleh apa nggak sebenarnya apa yang dibilang orang seperti itu tetap aja karena akhirnya dia juga ikut naik kan supaya bisa masuk tanahnya. Memang semua ini kan dari hilir Pak. Iya. Kalau hilir semuanya berapa kali dimasukin ke sini ya selesai kita. Kalau di sana udah dibagi hilir ya, artinya itu kurangin debit air yang ada di sini kan bisa diatur seperti itu Pak. Jadi karena kalau di sana beberapa kota, kadang-kadang teritorialnya juga beda, dinasnya juga beda. Mereka tuh setelah politisnya kan ada juga, kalau misalnya ada perubahan waktu itu. Jadi kita ini nggak elit gitu Pak. Kita super dalam aja. Jadi kalau pemerintah mau menyelesaikan yang di hilirnya yang jadi yang saya bayangin itu ada gagasan dari Pemkot Ansel ya untuk bagaimana caranya bikin golongan di jalan ini apapun ceritanya bahkan itu tadi longsoran yang Bapak agung-agungkan hari ini kalau idealnya dipasang di situ terus di situ brusernya yang dibuatnya di bawah kali sana wah itu apa gitu Pak ya apa namanya jadi tidak ini paling tidak bisa kita mitigasi lah nanti
Mungkin begitu Pak Adi. Itu saya kan saya kebetulan di sini dari mulai belum ada orang Pak. Ya, jadi saya tahu persis dulu 19 tahun di sini lah belum ada banjir. Coba aja, 19 tahun nggak ada Pak. Malah kita nyentuhin orang banjir ke Kartika, kemana kan? Dan masa yang kena umum. Tahu tahun 2007 ya, 2002. Nah, itu cuma apa tadi ya lewat itu aja. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, mungkin akan saya bacakan beberapa kesimpulan. Yang pertama, posisi longsor tidak di jalan utama, tapi ke dalam sekarang ya. Kemudian untuk RT 1, RT 4, RT 5 dan RT 6 untuk warga yang terdampak mungkin nanti bisa disosialisasikan dengan Pak RT-nya yang mungkin didampingin yang hadir di sini biar mereka nanti tidak apa ya istilahnya kok nggak bilang-bilang tahu-tahu digali-gali tanahnya kan gitu kan nggak ini juga jalan jadi ini jadi biar akses mereka nanti tetap bisa diakomodir. Kemudian dimulainya ini memang belum ada pasti ya, jadi masih di ini cuman ya pengerjaannya sekitar 3 minggu sampai 1 bulan untuk RW 9 ya yang khusus. Dan nanti akan ada survei dari tim SDA untuk kebocoran apakah kebocoran ini banyakkan dari kali atau dari atas. Dari atas maksudnya hujan nih Pak ya? Iya. Kalau hujan sih kayaknya selesai hujan ya paling cuma genang sebentar habis Pak. Tapi setelah itu Pak, kita tidak tahu seberapa banyak air yang dikirim Pak. Itu yang bikin banjir. Dan untuk pengerjaannya mungkin tidak akan diparalel dengan pengerjaan jembatan pasar. Karena nanti akan lebih kredit untuk akses jalannya. Kalau kita usulin ini masalah itu kayak lo tegas aja. Kita lebih dulu aja, jangan pasar dulu apa. Iya, tapi kan dari tim Siapa R10 11 karena memang wilayah dia nggak perlu nyebrang ke pasarnya, gitu loh. Iya, makanya itu kan makanya kan ini kan dari tim ininya Pak. Jadi kita serahkan kepada mereka kalau bisa memang ya lebih cepat lebih bagus. Ikan cepat ikan gabus Mas. Lebih cepat lebih bagus. Ya kalau bisa bulan depan udah bisa itu lebih bagus lagi. Terus untuk perawatan nanti yang tanggung jawab di dinas SDA berarti ya. Untuk pintu air ini memang sih saya sih setuju atau kalau yang lain ya ditutup aja kalau udah ada longsor dan memang kebanyakan airnya tuh masuk banyak dari kali dari gorong-gorong itu karena setelah dipasang pintu tabok ya agak lumayan banjirnya lebih berkurang kali lebih tinggi dari jalan itu kita aman. Tapi kalau dulu kali sampai jalan tinggian jalan airnya
kemudian jalan, jadi los. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan posisi ini nanti untuk peralatan satu dump truck itu mungkin bolak-balik ya untuk pengangkutan ininya ya, pengangkutan dari yang dikeruk dari itu hanya standby aja. oh yang standby satu, oke. Jadi lebih dari satu ya, hanya backhoe-nya aja yang satu, oke. Dan untuk proteksi kebocoran ini ya nanti akan disurvey, kita dampingin karena kita yang tahu, bukan bapak yang tahu gitu kan. Jadi nanti kami bantu Pak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada perubahan dari lebarnya ya, lebarnya long story, jadi mengurangi dari panjangnya. Padahal sih kalau mau saya sih panjangnya nggak usah dikurangin Pak, lebarannya nggak apa-apa ditambah. Akhirnya bisa dimainin Pak. Maksudnya ditambah dulu, bukannya dimainin di ini kan dulu ditambah. Kan ada yang nggak kepake kan anggaran ditambah kan gitu. Itu kan ya bagaimana itunya aja. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dikurangi maaf. Sebelum itu tuh kita mengucapkan alhamdulillah. Demikian pertemuan kita kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada konsultan, kontraktor, dan dinas SDA yang telah melakukan sosialisasi di RW 09. Mudah-mudahan untuk itu warga semua termasuk RT, RW, semua yang terdampak dapat membantu untuk terselenggaranya pekerjaan tersebut. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik bagi kelangsungan wilayah kita, lingkungan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang maha memuliakan, muliakanlah jiwa-jiwa yang siap untuk berkorban lingkungannya. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk melancarkan urusan-urusan kami, ya Allah. Jadikanlah kekuatan yang Engkau berikan ini bermanfaat bagi lingkungan dan lingkungan seadanya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memuja dan memohon pertolongan. Tiada lagi yang bisa kami agungkan kecuali Engkau. La ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa subhanaka anta inni kuntu minadz zalimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, kabulkanlah segala doa kami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.